Assalamualaikum Sobat Seru, jumpa lagi dalam acara Kupas Mistis Channel Seru. Nah, sebelum kita berbincang-bincang dengan bintang tamu kita, ada baiknya Mbak Dinda, Saudara Dinda membacakan berita dari detik.com, silahkan untuk pembukaannya. Nah ini kita malam ini kan akan ngebahas soal lebih dekat dengan makhluk astral, setan dan jin ya Pak Razak ya. Ini ada baca dulu. Iya Pak. Salah satu berita dari Detik ada membahas soal gimana netizen ini memanfaatkan garam kasar dan air untuk periksa gangguan jin di rumah. Nah, ini adalah salah satu netizen dari Malaysia yang share nih di salah satu platform sosmed ya, yang ngasih tahu ke kita dia cuma butuh bahan-bahan dari dapur untuk memeriksa gangguan jin yang ada di rumah dia gitu. Caranya dia pakai garam dapur terus dicampurin dengan air, terus akhirnya dia mempraktikkan tahapan demi tahapan untuk memeriksa gangguan jin di dalam rumah. Gitu. Ini cukup unik sih karena kayaknya udah mulai nggak banyak orang yang percaya atau ngerti untuk hal-hal kayak gini ya Pak Razak ya sebenarnya ya. Ada lagi yang, informasi apa lagi tentang garam itu? Cukup sih, itu salah satu cara yang dibagiin sama salah satu netizen di Malaysia. Mungkin bisa kita langsung tanyaan aja sama salah satu bintang tamu yang hadir malam hari ini ya Pak Razak. Ya, Kang Ardiansah. Selamat malam, terima kasih sudah hadir di sini. Selamat malam. Kita manggilnya Kang Ardi ya? Iya. Kang Ardi sedikit tadi menyinggung masalah garam, apakah betul itu bisa menolak makhluk halus atau jin? Betul. Oh betul ya? Betul. Betul. Karena garam kasar ini untuk menetralisir. Oh, netralisir. Menetralisir jin, baik itu jin kiriman atau jin yang ada di rumah. Oke. Gitu. Ngomongin soal jin deh pertama, maksudnya makhluk gaib, makhluk astral gitu ya. Sebenarnya menurut Kang Andri sendiri, sebenarnya makhluk halus tuh apa sih? Menurut pengertian Kang Andri sendiri? Makhluk halus itu semuanya itu sebenarnya jin, Mbak. Kayak setan atau apapun itu semuanya bentuknya jin. Oh, semuanya jin ya? Iya, semuanya jin. Untuk semua makhluknya. Oh iya. Terus dia tuh ada berbagai, orang kan banyak yang nyebutnya sebagai jin, setan atau apapun itu ya. Tapi ada juga yang ngomong ada jin baik, ada jin yang nggak baik gitu. Apa emang ada jenis-jenisnya atau gimana sih Kang? Ada Mbak, kalau jin ini sama dengan manusia. Sama dengan manusia, dia mempunyai kehidupan seperti jin Islam Ya. atau di luar Islam, itu sama kayak manusia. Dan sehari-harinya pun sama seperti kita mencari makan atau mencari minum, itu sama seperti manusia. Jatuhnya tetap punya kehidupan Punya sendiri. kehidupan sendiri, Oh, betul. ada dunia sendiri. Dunia sendiri, betul. Oh, oke. Tapi itu kita bisa kontak dengan mereka. Bisa. Kalau untuk biasanya kalau untuk kontak ke mereka, komunikasi mereka itu masuknya jin hodam. Jin hodam. Oh. Nah ini unik nih jin hodam. Banyak juga orang yang suka salah kaprah ya sama artinya masing-masing gitu. Sebenarnya apa sih bedanya? Karena banyak yang nyebutnya sebagai hodam, ada yang nyebutnya sebagai jin, ada yang ngomong juga sebagai korin. Korin. Sebenarnya apa ya? Jin horin dan kodam ini sama bentuknya sama-sama jin. Oke. Cuman kalau horin dari kita lahir itu udah ada di badan kita. Beda dengan kodam ya. Kalau kodam kita yang mencari mereka dengan lewat kita ritual, mengundang mereka secara ritual. Terus mengenai ini nih, gosip apa fakta nih? Apa tuh? Kuntilanak itu apa sih? Katanya perempuan yang meninggal dalam keadaan hamil, tapi kok rasa saya nggak begitu ya. Tapi menurut Kang Ardi gimana nih? Kalau kuntilanak ya, kuntilanak itu sebenarnya jin juga Pak. Jin juga? Jin juga. Jadi kenapa setan di Indonesia ini beda dengan setan di luar negeri? Oh iya, beda-beda. Beda kan? Di luar negeri ada vampir lah segala macam. Karena di Arab juga beda. iya, Di beda Arab lagi. kuntilanak, Karena ya. di Indonesia ini
Ya gimana? Karena di Indonesia ini dari zaman dulu, zaman nenek moyang kita nyebutnya itu setan, kuntilanak lah, pocong. Nah, itu jin ini akan menyerupai bentuknya sebagaimana kita pikirkan. Kalau kita pikirkan di situ ada kuntilanak, jin itu akan berubah menjadi kuntilanak. Oke. Oh, seperti itu ya. Iya. Menurut Jatuhnya Kang Ardi ya? jatuhnya di pikiran kita sendiri mikirin apa, jin bisa ngikutin gitu Betul. ya. Oh, gitu. Terus kuntilanak merah itu apa tuh? Menurut Kang Ardi? Kuntilanak merah itu sebenarnya jin juga yang membentukkan dirinya sebagai kuntilanak. Tapi kalau kuntilanak merah ini sosoknya ini lebih dominan suka sama cowok. Oh, gitu. Ini kuntilanak Lebih merah. kuat. Jinnya itu lebih kuat. Kalau genderuwo itu apa? Genderuwo. Sama, Pak. Jin juga. Jin juga. Tapi jin ini beda-beda ya. Jinnya ya beda-beda. Karena kan jin ini kan bentuknya beda-beda. Ada yang membentuk setengah macan, setengah ular. Karena bentuk aslinya jin ya, bentuk aslinya jin ini setengah hewan, setengah manusia. Oh, gitu. Aslinya jin. Oh, jadi bisa berbentuk. Kalau siluman itu apa? Kalau siluman? Sama, Pak, itu sebutan saja sebenarnya. Sebutan. Oh, Sebutan gitu. saja. Sebenarnya kita balik lagi sebenarnya itu jin. Karena ya ada bilang siluman ular atau apa, karena jin ini ada yang berbentuk ular, berbentuk macan, berbentuk kuda, bentuk segala macam. Jadi kalau pocong dan kuntilanak itu bukan arwah gentayangan? Bukan. Bukan. Oh, Bukan. Jadi persepsi masyarakat tuh Perse- ada yang keliru ya? Iya. Nah, tadi kalau sempat dimention juga soal pocong, soal apa yang ada di pikirannya orang-orang gitulah ya, Kang. Banyak orang yang nyebutin juga pocong tuh sebenarnya identik sama pohon bambu. Betul. Identik sama pohon pisang. Iya, benar, Pak Razak. Nah, kenapa bisa orang nyangkut pautin sama yang kayak gitu-gitu sih, Kang? Karena mereka suka yang lembab, pepohonan yang lembab. Oke. Karena ada yang bilang kan katanya pohon beringin angker-angker. Sebenarnya pohon beringin itu nggak angker, Mbak. Enggak. Pohonnya aja mah nggak Iya. angker ya. Karena kalau misalkan kenapa dia suka pohon bambu? Karena pohon bambu itu ada yang namanya garis-garis apa ya namanya itu. Iya. Nah itu jin itu akan membentuk kerajaannya dari sela-sela bambu itu. Oh, gitu. Iya. Makanya di rata-rata kerajaan jin ini adanya di danau yang dekat pohon bambu. Oke. Itu rata-rata. Oh, malah saya pernah dengar kalau kita nanam bambu kuning katanya pengusir setan. Itu benar? Ya betul. Kalau betul. kalau bambu kuning beda dengan bambu hijau ya. Iya, iya. Oh, gitu. Iya. Tapi balik lagi memang di tempat yang lembab ya. Iya yang lembab. Kalau wujud jin itu seperti apa ya, Mas Ardi? Bentuk jin. Kalau terjadi penampakan itu. Mungkin kalau misalnya Gimana tuh? tadi udah disebut sama Kang tadi Andri ya, udah, Oh, bisa membentuk apa aja? membentuk apa aja. Kalau dia bakal membentuk apa yang kita pikirkan. Oke. Kalau misalkan kita pikirinnya genderuwo itu bakal jadi membentuk jadi genderuwo. Itu. sorry agak jumping sedikit. Kang Andri sendiri pernah lihat rupa seperti apa sih yang istilahnya paling parah gitu mungkin ya, paling nggak masuk di akal gitu. Kalau untuk saat ini kan saya udah terbiasanya karena jin ini tidak akan merubah dirinya karena saya tidak memikirkan apa yang ini. Oke. Kalau untuk flashback ke umur saya 21 tahun itu iya banyak. Karena saya belum tahu ya sosok bentuk jin dan setan itu seperti apa. Itu yang paling serem saya lihat itu kepalanya nggak ada. Pertama saya ngelihat. Nggak ada kepalanya. Iya, Badannya ada kepalanya, tuh. badannya ada. Kepalanya saya sempat stres dulu. Sempat stres. Jadi kena mental ya jatuhnya ya Kang ya. Ngeri juga ya. Karena nggak sembarangan juga kan. Iya. Katanya kalau mereka menampakkan itu katanya sial buat merekanya. Itu gimana? Betul. Karena gini Pak, mereka pun sebenarnya nggak mau dilihat sama nggak mau manusia. ya? Oh, gitu. Karena mereka bakal sial 40 hari nggak temu makan. Oh. Kalau ngelihat, maksudnya ngelihat dalam artian kita melihat mereka atau merekanya juga Interaksi. Kita manusia yang lihat mereka. Makanya mereka jarang kan jarang nongol gitu, jarang muncul karena mereka nggak mau ini. Terkecuali gini Mbak, kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan kita datang ke tempat angker, kita takut nih, hawa kita takut berlebihan, Iya. baru mereka mau muncul.
Karena kenapa? Karena mereka mendapat makan energi dari ketakutan kita. Oh, gitu. Iya. Kalau misalnya beda atau sama nih kalau sama orang yang nggak takut sama sekali, Kang? Oh, beda. Beda. Jadi gini, semakin kita takut, mereka semakin berani. Oke. Karena mereka mendapat energi ketakutan kita kan, mendapatkan makan segala macam, baru mereka mau muncul. Nah kalau misalkan kita nggak takut sama mereka nggak akan berani, karena mereka nggak dapat asupan dulu. Ya kita nggak jauh-jauh kita pengen kerja, kalau kita nggak makan dulu kita lemas kan, Iya, betul. gitu. Oh, energinya berarti dikonsumsi gitu Iya ya? dikonsumsi, disedot terus sama dia. Oke. Ada pengalaman apa lagi, Kang Ardi, yang misalnya apakah mereka itu adanya di tempat lembab atau katanya ada juga di perkantoran yang mewah, di rumah mewah, di mall gitu, apa di Ada, mana gitu? setiap bangunan ada Pak. Jangan. Ada isinya? Semua ada. Semua ada. Bahkan di rumah kita pun pasti ada. Di ruangan ini pun? Ada. Oke. Tadi sudah ada asapnya. Waduh. Asap Nih lagi. sobat seru, kita di spill sama Kang Andri nih, ada sesuatu di ruangan ya, di studio ya. Terus gimana lanjut, Kang? Pasti ada dimanapun tuh pasti ada. Dimanapun pasti ada. Jadi nggak harus di hutan, di tempat lembab kan? Enggak, karena hidup kita ini berdampingan sama mereka. Mereka dapat makan asumsi energi itu dari kita, makanya mereka nggak bakalan jauh-jauh dari manusia. Oh gitu. Dan di hadis pun diriwayatkan ya, kita berdampingan dengan setan, jin, dan manusia kan. Tapi apakah betul makhluk gaib, makhluk halus itu kerjanya mengganggu manusia atau kitanya merasa terganggu atau gimana menyikapinya? Kalau untuk mengganggu iya Pak, Oh mengganggu. mengganggu iya. Soalnya Contohnya gimana? jin kafir ini senang dengan manusia penakut. Oh gitu. Iya, jin kafir ini senang dengan manusia penakut. Makanya mereka pun ingin bermain. Oh gitu. Saya punya contoh pengalaman dulu waktu pertama awal saya penakut Pak. Ya. Mbak, saya penakut parah. Penakut kan normal ya. Saya penakut parah Oh dulu. awalnya penakut. Iya, saya awalnya penakut banget. Karena sering ditakut-takutin atau gimana? Enggak. Oh. Emang saya jiwanya penakut banget dari Emang dulu. di dalamnya takut. Cuman Bisa di ceritakan dari penakut jadi berani itu gimana? awalnya penakut tuh dari umur berapa? Pokoknya penakut lah dari kecil. Bahkan saya tidur pun nggak pernah mau sendiri. Takut. Saya pernah punya pengalaman waktu pertama saya dibuka untuk melihat kayak gitu. Saya nggak bisa tidur 7 hari Pak. Saking takutnya ketemu mereka gitu ya. Saking takutnya ketemu mereka. Suatu hari saya pernah tidur. Pernah tidur sama istri saya. Pernah tidur sekitar jam 1. Waktu itu malam ketiga kalau nggak salah. Malam ketiga saya udah ngantuk karena 2 hari nggak tidur kan, karena saking takutnya gitu. Sekitar jam 1 saya bangun. Ini kan gelap kan, kamar emang biasa saya tidur gelap. Begitu bangun, istri saya jadi kuntilanak. Karena saya memikirkan kuntilanak. Aduh. Dan mimpinya kuntilanak. Pas begitu bangun, istri saya langsung saya cekek. Aduh. Aduh. Sampai minta tolong ke tetangga. Oh Oh, bahaya. rame. Iya bahaya, makanya gaib ini ada kan yang ada yang suka buat mainan bercanda. Itu sebenarnya jangan, karena waktu saya explore dulu teman saya ada meninggal. Oh iya. Iya, teman saya ada meninggal. Gimana kok bisa sampai meninggal tuh? Jadi waktu itu dia narik barang, narik pusaka. Oh. Narik pusaka dan dia belajar dari, boleh disebutin? Boleh. Dari YouTube. Oh ya. Dia belajar dari YouTube. Boleh belajar dari YouTube. Berarti harus ada guru yang Harus benar ada ya? guru. Jangan belajar sendiri. Iya, karena semua harus ada wadahnya. Kehidupan kita tuh harus ada wadahnya. Dan akhirnya dia narik barang, dia kasih ke saya bilang balikin. Dia nggak mau. Dari situ dia udah ngerasa nyesek. Saya bilang balikin, mau nggak? Ini nggak bakalan sembuh kalau nggak dibalikin. Dia nggak mau, tetap nggak mau balikin. Sekitar 15 menit, nggak lama lewat. Oh gitu. Ya ampun. Iya, karena si jin ini udah masuk ke aliran darah. Jinnya. Iya, udah masuk aliran darah dan saya pun nggak bisa ngedorong dia untuk keluar. Karena kenapa? Karena pusakanya dia ini diambil secara paksa. Karena kan kalau misalkan Itu pusakanya ada di mana? Berupa apa?
Pusakanya itu segede gini, kecil, keris. Nah itu keris ada di Keris. mana? Di batu apa di Waktu itu ada di kolam renang kalau nggak salah. kolam renang? Oh, Waktu itu di kolam renang. wah bahaya juga ya. Wah ya makanya saya kadang nonton gaib ini dipakai buat main itu. Aduh, ya Allah saya bilang. Gaib kok dipakai buat main, saya bilang. Soalnya kenapa? Gaib ini tidak akan menyerang di lokasi, Mbak. Oke. Mereka cuman berinteraksi paling. Entah itu lemparan, itu sebenarnya peringatan. Untuk suara itu peringatan dari mereka. Tapi mereka menyerang ketika kita udah lari dari lokasi. Entah itu di rumah atau di mana. Itu pasti. Kalau misalkan kitanya kuat, misalkan kita kuat, itu bakal lari ntar ke keluarga. Entah atau anak istri atau keluarga kita, saudara, itu bakal menyerang si jin. Ini mungkin bahaya juga kali untuk orang-orang yang suka bikinin konten gaib. Betul. Nggak jelas ya sebenarnya. Makanya Iya. saya sih banyak sih temen saya peringatkan, boleh bikin konten, cuman jangan dibikin bercanda. Betul. Takutnya kena apesnya. Situ nggak kena apes, keluarga kalian yang kena apes. Sekitar kita jatuhnya Iya. ya. Maksudnya jangan dibercandain ya. Iya, nggak boleh bercandain goib itu. Kalau misalnya memang ada hal-hal yang misalnya buat konten gitu, let's say ya. Apa yang harus dilakukan supaya istilahnya nggak ngikut atau nggak kebawa ke keluarga gitu? Kak? Kita ambil simpelnya aja sih, Mbak. Ketika kita keluar dari rumah, kita ucapkan salam. Oh, oke. Ucapkan salam, kita berdoa. Kita pulang dari lokasi, kita berdoa lagi dan ucapkan mau masuk pintu, usahakan salam. Soalnya ketika kita mau masuk pintu, kita salam, jin ini nggak akan bisa masuk ke rumah. Dia akan mental. Ketika kita mengucapkan salam, itu aja sebenarnya kuncinya. Nah itu saya baru tahu nih, kalau bisa mematikan juga. Jadi harus hati-hati, jangan bermain-main dengan gaib. Kalau tidak ada gurunya Guru ya. iya. Oh, oke. Kalau misalkan dia itu paling minim-minimnya gila atau stres. Itu jangka panjang tapi ya. Mencarinya jangka panjang. Itu pasti gila atau stres, Mbak, kalau kita coba-coba mencari ilmu tapi tanpa guru. Itu pasti gila. Karena kita nggak ada punya tampungan. Oh iya benar. Kalau Mas Ardi ada pengalaman apa lagi kita dunia ini, dunia arwah ini, apa dunia makhluk astral ini? Misalnya menyembuhkan orang kesurupan, kemasukan, atau ada pengalaman itu? Kalau saya emang buka ruqyah sih, Pak. Oh, ruqyah. Buka ruqyah di rumah. Buka ruqyah di Itu rumah. ritualnya berapa lama? Kalau misal ritual kalau ruqyah itu lama, Pak. Oh, bukan di ngajiin aja sekitar 2 jam selesai, nggak gitu? Enggak. Lama, tergantung si pasiennya, Pak. Tergantung kasusnya. Tergantung kasusnya. Baru kemarin malam tuh saya tuh Gimana? ngeruqyah. Itu Kenapa? di Waktu- santet. Oh, di santet. Di santet. Nah, terus? Tapi santetnya masih ini sih belum terlalu ini. Jadi dia di sini sering sakit tenggorokan. Dia udah coba minum obat ini, obat itu, dia nggak sembuh-sembuh, dan akhirnya saya dipanggil ke situ. Pertama saya masuk ke rumah emang ada sosok. Wah, Ada sosok. Langsung ngelihat gitu Kak Andri ya. Ada sosok. menakutkan atau biasa aja? Menakutkan sih. Kalau misalkan santet itu jinnya serem, Pak. Serem ya? Serem jinnya. Karena mereka kan sering dikasih energi kan, energi makan ini, makan itu. Karena kalau misalkan jin yang dipelihara atau jin yang tidak dipelihara itu lebih kuat jin yang dipelihara, karena mereka sering dikasih makan, sering diritualkan sama kita. Berapa orang Kang Ardi melakukan ritual itu? Saya Sendirian atau ada yang temennya atau gimana? biasa berdua bertiga sendiri juga bisa. Oh, Tapi sebelum saya berangkat saya tanya dulu kasusnya. oh, Kasusnya apa gitu. Kalau kasusnya berat, saya ngajakin teman, karena saya pernah dulu di daerah Cilodong. Dia tuh ngakunya cuman pengen dinetralisir. Karena dia sering ke kuburan-kuburan. Oke. Nah, oh, jadi kesambet gitu. bukan sambat, dia pengen kita katakanlah insaf lah. Oh, Dia penganut ilmu hitam. oh, ilmu hitam. Iya. Terus gimana? Akhirnya pas sampai saya ke rumah, ada jin yang menyerupai pocong. Sebelum masuk rumah, saya emang udah nyium bau busuk. Karena pocong ini, jin yang menyerupai pocong ini, itu berbau busuk. Oh gitu. Iya.
awal-awal pasti bau busuk dia. Oke. Seperti kayak bau bangkai tikus atau segala macam. Begitu saya masuk rumah, sosoknya muncul. Ketika kita mulai ruqyah, itu ada keluarganya 7 orang Pak ngumpul. 7 orang ngumpul. Yang satu anak ini saya ruqyah, nggak taunya 7-7-nya ini kesurupan semua. Nggak taunya kasusnya pas kasus saya itu berjalan terus, berjalan, nggak taunya satu keluarga muja. Aduh. Ngeri banget ya. Makanya dari situ saya bilang ke setiap pasien, saya bilang tolong jujur. Kasusnya apa? Saya sebelum berangkat pasti nanya itu dulu. Dan latar belakang dari merekanya ya, maksudnya apakah ada apa ilmu yang diikutin atau ada aliran apa? Karena kan kita kan kalau misalkan kesurupan gitu sendirian, wah bahaya juga ya. Iya. Itu ada pengalaman apa lagi Kang Ardi selama ada selain ruqyah? Misalnya ada orang sakit non medis, ya pasti disantet ya. iya. Ya, maksudnya ada pengalaman apa lagi? Disantet seperti apa lagi? Oh banyak sih Pak ya. Banyak ya? Kalau misalkan untuk ke arah situ sih banyak. Kayak kemarin aja kan malam aja itu keluar jarum kemarin dari lehernya. Yang dibilang sakit-sakit itu. Nggak taunya pas saya sedikit pegang, saya sedikit ritual, saya tarik ininya, nggak taunya di sini ada bendulan kayak seperti jarum. Ada jarum. Ada jarum di sini. Dan jarum itu pas saya tarik, dia kalau misalkan ini dia cuma keluar segitu doang, Mbak. Tak gitu doang. Beda dengan jarum beneran ya. Jarum beneran kan harus operasi segala macam. Iya, betul. Beda dengan bentuknya gaib. Kalau bentuk gaib ditarik begini aja, kalau kita sedikit bacaan, dia bakal keluar begitu aja. Iya. Karena sebenarnya itu kayak jarum, paku segala macam itu yang kita lihat doang, Mbak. Yang sebenarnya bentuknya itu kadang bulu jin. Aduh. Gitu. Kayak macam jarum itu bisa berbentuk aslinya bulu jin. Itu. Cuman manusia ngelihatnya paku atau jarum. Itu kenapa sih orang nyantet? Apakah dendam atau urusan? Biasanya yang saya temuin kasusnya sih bisnis. Oh, bisnis. Usaha. Usaha entah itu warung, bisnis apa itu sih rata-ratanya kalau yang saya temuin berbentuk santet ya. Kalau untuk ruqyah biasa untuk cuman pembuangan aura segala macam ya biasa aja kali itu. Cuman yang selama ini yang saya temuin ya kasusnya santet. Pembuangan aura itu mengusir roh jahat atau Iya. apa? Jadi manusia ini punya aura sisi negatif dan positif. Oh gitu. Jadi dengan ruqyah bisa dihilangkan. Bisa dihilangkan. Jadi aura kita kalau misalkan negatif, Itu ritualnya berapa lama? Berapa kali? kita biasa baca biasa aja gitu, Pak. Baca biasa paling sebentar. Kalau untuk pembuangan aura sih sebentar. Kayak pembersihan rumah ya. Pembersihan rumah itu sebentar. Kayak tadi barusan yang dibahas garam dan air. Oh iya, betul. Bahasan garam. Saya itu ruqyah pakai itu. Oh, oke. Pakai garam. Iya, garam kasar. Garam kasar. Garam Kenapa kasar karena garam kasar? garam kasar ini jin ini takut panas. Oh, takut. Dibanding garam dapur biasa. Iya, ya? kalau yang bagus itu garam laut. Karena tingkat menyerapnya itu kan lebih besar ke garam laut. Oke. Saya pakai media itu. Oke. Makanya tadi bilang netizen itu benar. Berarti netizen Tapi harus baca ada tadi ya. bacaannya. Kalau untuk garam biasa doang, emang mereka bisa menetralisir, tapi ntar balik lagi, Mbak. Oke. Ketika efek garamnya itu hilang, dia balik lagi. Kecuali kita bacain dulu, dia bakal nyerap kan ke bumi. Nah itu dia nggak bakal bisa balik lagi. Bacaan apa sih yang biasanya maksudnya dilakukan pada saat ritual? Saya nggak jauh dari sholawat, Mbak. Oke. Saya nggak jauh-jauh dari sholawat. Karena semua obat itu sholawat. Oke. Sholawat ya. Iya. Pernah ada, maksudnya ini kan kaitannya dengan Islam gitu ya? Iya. Ada nggak yang non Islam tapi ikut di ruqyah juga? Ada. Dengan bacaan yang sama? Sama. Oh, Malah kita lebih enak kalau non muslim. oh gitu. Lebih cepat. Oh, lebih cepat. Lebih cepat kalau non muslim itu. Itu rata-rata kena santet juga. Iya. Kadang-kadang ini sih, Pak. Kadang-kadang pegangan. Oh, pegangan. Iya, Jimat kayak- gitu. Hah? Jimat. Iya, jimat.
Rata-rata kayak biasanya kalau misalkan untuk pembuangan gitu orang yang udah kita katakan tua lah. Untuk katakan tua, dia sudah capek miara ini miara itu rata-rata minta dibersihin. Itu contohnya apa tuh? Pengalaman Kang Ardi bersihin apa? Jimatnya berupa apa? Kemarin saya tuh nemu kembang serai. Kembang serai. Kemarin Apa itu? dia serai tapi berbentuk kembang. Kembang serai ini langka, Pak. Oh gitu. Kembang serai ini langka seperti delima merah. Bukan merah delima ya, sebenarnya merah delima tuh nggak ada. Aduh maaf, diomongin ya. Apa-apa? Sebenarnya merah delima ini nggak ada. Hmm. Yang ada delima merah. Oke. Itu. Kang Andri langsung kaget sendiri, kenapa nih emang ini? Saya takut diserang netizen. Dibully. Dibully. Saya takut dibully. Nih ngomongin soal netizen, ada orang yang komen nih, sobat seru yang di YouTube kita. Silakan. Dari Nick Siriani, banyak orang menyebutkan dirinya dijagain oleh Hodam. Apakah itu benar? Banyak orang menyebut dirinya Dijagain oleh Hodam, apakah itu benar. benar? Karena Hodam ini bukan apa ya? Bukan kita sekedar mencari doang, tapi mereka bakal datang sendirinya. Ya, Dengan artian mereka senang dengan kita. oke. Tapi kita nggak bisa merasakan hadirnya mereka. Beda sama tadi yang disebutin sebelumnya ya, mesti ada Horin, ada Hodam gitu ya. Iya. Ada lagi tuh, Dinda. Ada lagi dari keluarga Habib Official. Ki, gimana? Oh, langsung ketawa nih kayaknya. Ki, gimana ya kalau badan ini panas kalau maghrib sama jam 12 malam itu gimana? Oh, berarti dia merasakan panas di saat maghrib sampai jam 12 malam. Itu kira-kira kenapa dan gimana? Jadi Rukiah, bagaimana? Saya tahu ini siapa. Bercanda ya? Oh, temennya. Tapi kok nanya Enggak, emang badan ini panas kalau maghrib sama jam jam 12 malam itu gimana? Oh, itu biasanya jin, Mbak. Oh gitu. Emang kemarin juga kalau ini kita bisa katakan bukan bercanda ya. Bukan bercanda karena kemarin kasusnya sama pasien saya begitu. Dia punya ketentuan sakitnya. Oh gitu. Jadi jam apa? Jam 6 sampai jam 8 dia sakit. Nanti Habis sembuh maghrib. tuh. Iya. Ntar sembuh. Hah? Ntar jam 12 sampai jam 3 dia sakit lagi. Soalnya kenapa ada jam-jamnya gitu? Itu perjanjian antara pasien dengan si dukun. Yang di sana gitu loh ya. Tembak nih jam segini. Tembak nih jam segini. Oh, itu bukan dibikin sakitnya? Dibikin oleh dukun itu. Oh, dibikin. Dibikin oleh dukun itu. Kayak seakan-akan diserang pada jam tertentu Iya. gitu jatuhnya ya. Jadi biasanya kalau misalkan jam-jam tertentu itu kalau malam-malam gitu dia nembaknya tuh biar mentalnya kena, psikis mental. Oh gitu. Dia nggak bisa tidur apa segala macam. Nih seru nih karena ada yang komen lagi tiba-tiba dari Kue Bolot Channel. Batu delima nggak ada, kalau ada yang buktiin gimana? Boleh? Waduh. Iya, boleh nggak apa-apa. Oke. Ya kita kan Saya nggak bilang delima merah ini nggak ada. Cuma namanya aja yang dibalik. Oke. Delima merah. Sebenarnya nama aslinya ini delima merah, bukan merah delima. oh, Dan merah delima merah ini cuma ada 7. Salah satunya presiden kita yang megang. ya udah gini aja. Nanti kan ini kan interpretasi ya, persepsi setiap paranormal juga beda. Mungkin seperti ucapan merah delima atau delima merah gitu kan bisa jadi miskomunikasi atau mispersepsi. Tapi nggak apa-apa, kita bicara yang lain aja. Jangan membahas yang sensitif. Tadi ngomongin soal ini sakit ya, Kang ya. Apakah memang orang sakit atau yang lagi nggak fit gitu ya mudah kerasukan? Atau memang semua orang gampang sebenarnya kerasukan, nggak peduli dia lagi sakit atau nggak fit gitu? Oh nggak gitu. Gini Mbak, apa namanya? Sebenarnya gini, semua manusia ini nggak bisa kerasukan. Oke. Manusia-manusia tertentu aja yang bisa kemasukan. Makanya kalau misalkan ada yang bilang mengkaitkan non medis itu kita larikan di medis dulu.
Di medis dulu. Kalau misalkan di medis nggak ada, baru kita ke non Lari medis. ke non medis. Untuk yang non medis sendiri kan tadi ada ya bacaan-bacaan tertentu gitu. Apakah ada cara lain selain di ruqyah atau memang itu satu-satunya cara untuk ngobatin pengobatan non medis? Pengobatan sih macam-macam ya, Mbak. Oke. Pengobatan macam-macam. Tergantung spiritualisnya. Oke. Heeh. Dia waktu belajarnya itu dikiblatkan kemana? Gitu. Diajarkannya bentuknya seperti apa? Kalau macam saya kan diajarkannya sama guru saya ruqyah. Gitu. Nih Dinda ada lagi tuh, pendekar Vespa, silakan Dinda. Ki, kalau tengah malam di atas atap rumah saya pernah beberapa kali kedengeran suara meledak, tapi nggak saya cari, nggak kelihatan wujudnya. Apa ada hubungannya dengan hal goib? Ada ledakan di atas. Ledakan di atas atap rumah beberapa kali. Tapi pas Kita kasih pertanyaan lagi, Mbak. Apa pernah dicek? Soalnya nggak semuanya kita bisa kaitkan dengan gaib ya. Nggak semuanya kita bisa kaitkan dengan gaib atau ada bisa binatang atau segala macam kan? Mesti dilihat ya, Iya. lokasi ya. Iya. Intinya kita berlogika dulu lah yang baik, baru mengkaitkan dengan gaib karena nggak semuanya gaib. Soalnya gini, Mbak. Kalau kita tidak berinteraksi dengan gaib itu sebenarnya nggak akan mengganggu. Kecuali di tempat-tempat tertentu ya, kayak tempat angker apa, baru mereka mau berinteraksi. Gitu. terlebih ada ini ya, ada energi yang diserap katanya Iya. tadi kalau misalnya kita melihat Betul. mereka wujudnya Betul. seperti apa. Ya. Jadi kalau ada ledakan itu belum tentu yang aneh-aneh ya. Iya. Belum tentu itu semuanya gaib. Harus diteliti dulu. Teliti ya. dulu, cek dulu. Biasanya kalau misalkan ini sampai ke 3 kali dia, sampai ke 3 malam. Oh gitu. Kalau 3 malam masih begitu aja, itu baru. Tungguin. Iya. Misalnya hari ini, besok kita lihat lagi masih ada nggak? Sampai 3 kali baru. Oke. Jadi ya nggak langsung dikira-kira, harus Nggak asumsi sendiri Iya. jatuhnya ya, tetap harus ada ini. Ada pengalaman apa lagi Ki Ardi? Kang Ardi. Ini masalah dunia paranormal ini yang menarik. Apa ya? Ya banyak lah pasti. Banyak sih Ya, sebenarnya. maksudnya ngeruqyah itu apakah itu anak remaja atau selalu orang tua atau Semua umur sih. oh iya, Kalau ruqyah semua umur. Semua umur. pernah anak muda juga pernah di Pernah. Kenapa dia? Waktu yang dibilang apa namanya menganut ilmu hitam itu anak muda. Anak muda. Anak muda. Oh dia belajar ilmu hitam. Iya, belajar ilmu belajar. hitam di mana? Jadi belajar ilmu hitam itu dia ternyata pas saya tanya-tanya itu dia tanpa guru. Tanpa Dia- kayak belajar dari YouTube lah. Belajar dari YouTube atau Google atau segala macam. Dia datang tiap malam ke kuburan yang datangnya ini jinnya bukan hodam lah kita katakan, bukan hodam. Jadi jinnya jin yang pengen menguasai tubuhnya. Gitu. Ini yang bisa berakibat fatal juga ya Oh jatuhnya. iya. Apalagi tadi ada yang unik sih satu hal. Pada saat Kang Adi sebutin soal ketika mau diambil apa ya tadi jimatnya ya. Sebelumnya kan tadi Kang Adi cerita soal pada saat ruqyah terus ada salah satu yang kris meninggal. gini Ya. Itu kan ditarik paksa. Nah, apa emang harusnya nggak ditarik paksa atau memang harusnya dari orang yang bersangkutan yang lagi dirasuki itu untuk bisa melepas jimat itu atau gimana sih sebenarnya Kang? Itu kalau misalkan untuk apa barang-barang ya itu udah wujud, Pak. Oke, Biasanya. wujud. Jarang yang ada di dalam tubuh, jarang. Itu jarang ada di dalam tubuh. Untuk dimakan atau segala macam itu jarang. Itu berwujud. Itu ada komen lagi tuh. Oh, ini masih- dia bilang benar tuh. 3 Masih malam. lanjutan nih dari pendekar Vespa itu udah 3 malam berturut-turut dan terkesan ganjil. Apa harus ada yang saya waspadai katanya? Itu harus diwaspadai. itu udah masuknya ke gaib. Itu udah masuknya ke gaib. Tapi kita nggak tahu ya lokasinya di mana. Iya. Kalau Ki Ardi di mana itunya? Saya Malah. Cibinong. Di Cibinong. daerah Cibinong. Iya, saya di daerah Cibinong. Kalau ada yang mau konsultasi gimana caranya? Biasanya saya ke rumahnya sih, Pak.
Ke rumah. Kalau soalnya gini Pak, kalau di rumah saya atau di rumah orangnya, saya kenapa minta di rumah orangnya, karena saya kan kalau misalkan untuk di rumahnya saya lebih enak Pak, lebih detail gitu ya, lebih detail. Kalau soalnya cara kerja saya pegang pasien baru saya membersihkan rumahnya sekalian. Jadi tuntas gitu maksudnya. Karena kalau misal kadang ke rumah kan rumahnya nggak kelihatan sama saya gitu kan. Apa ntar di rumahnya masih ada atau kagak. Iya. Nah untuk apa namanya bukan ritual ya. Pada saat misalnya Kang Ardi datang ke rumahnya gitu, cara untuk membersihkan itu apa ada media-media lain? Apa yang ada sesajen atau ada dupa atau ada yang disajiin? Membersihkan atau membersihkan rumah? Kalau untuk saya nggak ada. Nggak ada. Kalau untuk saya nggak ada. Okay. Kalau misalkan untuk kayak gitu cuma di rumah saya saja dong. Di rumah saya doang gitu. Kalau untuk membersihkan di rumah pasien atau saya nggak bawa yang kayak nggak gitu. bawa. Kenapa Kang? Karena apa ya? Itu kalau untuk kayak gitu untuk meditasi sendiri aja sih di rumah. Saya lebih membawa ratib sih Mbak, ratib atos atau ratib hadat. Lebih ke sholawat lah gitu. Oh iya. Lebih ke kitab-kitab suci lah. Balik lagi bacaan Iya. dan Itu ada lagi tuh komentar. Dinda silakan baca. ini komentarnya agak lucu ya Kang ya, coba dari Febrian Satria. Ki, setiap tanggal 19 sampai 24 istri saya marah-marah mulu. Apa itu ada gangguan, apa cuma gangguan ekonomi Ki katanya? Itu biasanya tanggal tua Mbak. Iya. Itu gaibnya lebih kuat. Ini yang ganggu udah bukan jin tapi istrinya sendiri ya Kang ya. Tapi di atasnya juga ada yang nanya tuh. Mimpi erup-erup. Oh iya nih, kalau mimpi erep-erep kayak rep-repan gitu mungkin ya. Apakah memang setannya ada di lokasi Ki? Gini. Di apa namanya? Mimpi ini kita balik lagi ke 3 kali. Kalau mimpi dengan hal yang sama itu kalau mimpi ketemu kuntilanak gitu ya, mimpi kuntilanak atau mimpi arwah segala macam, itu kalau misalkan masih 1 hari itu manipulasi jin. Dan yang kedua itu masih manipulasi jin. Kalau ketiga itu baru nyata bener ya. Itu berturut-turut. 3 kali berturut-turut. Kalau belum 3 kali, Harus diruqyah. Tergantung harus diruqyah atau segala macam tergantung. Sebenarnya tetap harus diwaspadai. Harus pasti, diwaspadai. Ya. Iya. Ini sama sih sama hal yang tadi ya yang disebutin kalau ada kedengeran suara meledak itu di 3 malam berturut-turut ya memang di 3 malam itu ya. Iya biasanya 3. 3 malam. Biasanya 3. Ini kalau ngomongin soal di erep-erep, saya kepikiran soal rep-repan ya. Orang ngerasa ditindih. Itu benar nggak sih sebenarnya ketindihan setan? Atau emang cuma ada di pikiran aja sebenarnya Kang? Betul Mbak. Gimana nih betulnya apa nih? Gini, ketika misalkan kita tidur, kenapa kita harus baca doa? Karena jin ini bakal menyerang manusia ini ketika kita lagi lengah. Oh gitu. Iya. Kalau misalkan dia demen sama wanita, dia bakal numpukin itu, ditumpuk ke wanitanya sama jin. Sampai nggak bisa bangun gitu kan? Sampai nggak bisa bangun. Okay. Karena rata-rata yang dibilang rep mata itu lagi ditiban jin. Oh jadi ada gangguan jin ya? Iya. Itu ada gangguan jin. Itu ditiban sama jin. Karena makanya kalau kita sebelum tidur doa dulu kali. Iya. Karena di dalam hadis pun emang disuruhnya gitu. Diharuskan gitu. Karena jin itu akan menyerang ketika manusia ini lemah. Entah itu lemah karena apa. Itu rata-rata lewat tidur, Mbak. Nyerang itu lewat tidur rata-rata jin. Kalau dalam ritual Kang Ardi itu memakai bakar-bakar dupa atau kemenyan atau gimana? Saya lebih ke buhur. Apa itu? Sama sih kayak menyan tapi buhur. Buhur. Kayak buhur Sulaiman atau buhur Al-Maghribi. Oh ada masing-masing beda jenis. Bentuknya gimana? Bubuk sih. Oh bubuk. Bubuk. Oh, dibakar. Iya dibakar. Sebenarnya sih saya untuk ritual saya sendiri ya, saya jarang ritual Mbak. Saya jarang ritual. Paling kalau misalkan malam ya ngaji, ya kita sering lebih ke sholawat. Kepercayaan iya. aja sebenarnya. Lebih ke situ sih daripada saya maksudnya bakar dupa apa segala macam. Saya jarang.
Ya maksudnya bukan ritualnya tapi kepercayaan Iya. kita untuk baca. Meningkatkan bacaan iman aja. lah. Betul. Lebih meningkatkan iman. Ada pengalaman yang luar biasa, misalnya melihat makhluk astral di laut atau di gunung atau di danau atau gimana? Kalau di gunung saya pernah lihat. Oh. Kalau di gunung itu pernah saya waktu itu saya, guru saya dan teman saya gitu ya. Waktu itu pernah jalan ke pantai selatan. Di pantai selatan kita buka aura segala macam. Dari pantai selatan saya ke Gunung Salak dulu. Pantai Selatan maksudnya Sukabumi. Iya, Oh. saya ke Gunung Salak. Pelabuhan Ratu ya. Iya, Pelabuhan Ratu. Kita Nah, itu gimana? habis meditasi ke laut, kita langsung ke gunung. Hah? Di gunung itu saya pernah ngeliat itu macan. Hah? Ini gunung. Iya. Gunung dan palanya ini baru palanya ya, baru palanya ini nongol menutupi gunung. Oh, berarti besar sekali ya. Iya. Dan saya tanya ke guru saya, Hah? itu macan apa gede banget, saya bilang gitu kan. Itu macan apa gede? Itu namanya lodaya. Lodaya. Macan lodaya. Oh. Dan macan lodaya ini macannya Prabu Siliwangi. Oke. Raja macan. Ini banyak ceritanya juga nih Pak Razak nih yang ini nih. Apa itu yang dinamakan jin juga? Jin, Jin. jin. Tapi berbentuk macan. Ya karena besar kan. Iya. Sampai nutupin gunung. Iya. Itu dibilang raja macannya si Prabu Siliwangi. Jadi orang zaman dulu sakti-sakti ya, sampai seperti itu ya. Bisa dikatakan. Ya, karena raja kali ya. Iya. Itu Prabu Siliwangi Raden Pamanarasa ya. Karena Prabu Siliwangi ini ada banyak. Prabu Siliwangi ini ada banyak. Prabu Siliwangi ini sebenarnya bukan manusia, bukan nama manusia. Itu gelar, sebuah gelar. Oh, oke. Sebuah gelar. Oh, Kayak gelar, ya. Tapi banyak orang yang mispersepsi juga sebenarnya ya kan ya. iya. Penamaan dan segala macam. Ini udah Itu, banyak banget sih ngobrolnya ya. Kalau sedikit menyinggung fenomena Ratu Pantai Selatan itu apa? Itu jin atau apa itu? Saya diserang gak nih? Ini ntar tiba-tiba banyak yang komen lagi nih Pak Razak nih kalau kayak gini. Boleh? Nih. Atau Silakan. gimana? Boleh. Secara umum aja mungkin. Boleh. Secara ini aja ya. Secara pemahamannya. Secara Kang pemahaman Andri aja ya. Yang ini saya bukan bermaksud so tahu atau Iya. gimana lah ya. Disclaimer ya Sobat Seru ya. Ketika saya waktu di Subang, di Curug Cimuja, di Curug Cimuja itu saya mau tahu versi asli Prabu Siliwangi ini seperti apa. Akhirnya di situ saya disuruh kuncen itu untuk ritual di situ, dan di malam pertama, malam kedua itu gak ada apa-apa, dan malam ketiganya baru muncullah sosok. Saya nggak diliatin mukanya, dia berjubah putih. Akhirnya saya ngobrol, coba ngobrol sama dia. Ternyata yang disebut Nyi Roro Kidul ini jin. Asli versinya aduh maaf ya saya ceritain ya, bukan saya ceritain ini kita berbeda apa segala macam. Maafin yang ini maafin. Pengalaman pribadi lah. Pengalaman pribadi yang saya dapat aja gitu ya, ini saya ceritain. Jadi ampun Ki. Iya ada yang komen Ki geni seketi Pak Razak. Pernah datang Ki geni seketi ke sini ya. Lanjut silakan Kang. Jadi apa namanya, Nyi Roro Kidul ini jin. Oke. Jin penguasa pantai selatan. Sosok aslinya ini Nyimas Ratu Galuh Mangku Alam. Istrinya Prabu Siliwangi Raden Pamanarasa. Makanya kenapa Pajajaran dikaitkan dengan pantai selatan Nyi Roro Kidul. Gitu. Karena memang Dulunya sejarahnya itu Nyimas Ratu Galuh Mangku Alam ini menguasai pantai selatan, dan sosok pendamping jinnya ini Nyi Roro Kidul. Gitu. Ya memang kalau cerita itu pasti panjang lah. Iya panjang. Bisa sampai tengah malam. berjam-jam kali ya Tapi Pak Razak. kita sapa dulu tuh. Tadi makam apa tuh maksudnya? Makam di atas puncak Salak, apakah ada jasadnya Ki katanya? Makam di atas puncak Salak, Gunung Salak maksudnya.
Di ini ya apa namanya? Aduh saya lupa namanya itu. Kalau untuk ke sana saya belum. Karena ada niatan sih ke sana, cuman guru saya nggak kuat untuk naik ke sana. Puncak Manik namanya. Puncak Manik. Untuk ke Puncak Manik. Waktu itu saya sih mau ke sana, cuman guru saya nggak kuat. Tuh ada lagi tuh anak senja. Kalau lewat tempat gelap, kenapa kita suges selalu pikiran ada makhluk astral? Ini tadi udah sempat terjawab Iya. juga sebenarnya ya, Kang, Itu ya? rasa ketakutan Rasa manusia. ketakutan sendiri Nah, sebetulnya ya. atau kuburan tuh. Kalau kita lewat di tempat gelap atau kuburan. Kenapa sugesti maksudnya? Kita selalu berpikiran ada makhluk astral. Apa karena makhluk astral sudah merasuki kepala kita? Nah, Karena itu tadi. suges ini rasa ketakutan kita sendiri sih. Itu. Makanya kita pasti berpikiran yang aneh-aneh. Itu ntar di situ ada apa nih? Ada apa nih? Nah, rasa ketakutan ini memberi energi kepada jin sendiri. kembali. Oh. Jadi Baru bisa ngeliat baru mereka karena membentuk. itu. Iya, iya, iya. Nih benar kata Ki Geni Seketi ya, ada banyak versi kalau menceritakan soal Nyi Roro Kidul katanya. Ya udah, kita sedikit aja. Ada lagi komentar lagi selanjutnya. Bahkan di makam Di Karanghawu. di Karanghawu itu ada ada 4 orang kuncen yang menjaga, dari sumbernya ada 4 cerita yang Iya, berbeda. betul. Saya pernah ketemu kuncen itu, empat-empatnya. Ya kalau cerita berbeda ya panjang nanti Iya, aja panjang. lah. Kapan-kapan Makanya apa namanya? Yang tadi saya ceritain itu versi yang saya ngobrol langsung Iya. ya. Yang ngobrol langsung sama si kakek-kakek yang datang pas saya ritual. pengalaman pribadi Pengalaman Kang Andre. pengalaman pribadi. Gitu. Makanya saya tidak mengecap Nyi Roro Kidul ini begini, saya nggak mengecap. tidak ada kesimpulan ya. Iya. Hanya pengalaman pribadi ya. Iya. Iya. Ada lagi tuh. Baca aja sampai dari Udah Pak, pertanyaannya masih sama nih kayaknya soal ketakutan. Intinya mah memang bisa muncul tuh karena pikiran sendiri. Iya, ketakutan pikiran sendiri, ketakutan sendiri. Energi kita yang ngasih makan jin itu. Iya. istilahnya. Dan mereka nggak akan mau muncul kalau mereka belum dapat energi. Energi dari ketakutan Iya, dari kita. ketakutan kita sendiri. Wah, udah cukup lama nih Kang ngobrolnya nih. Kita udah banyak bahas, udah mulai dari jin, udah Iya. dari sampai dupanya, sampai Nyi Roro Kidul kita bahas. Tapi mungkin nanti kita next time Iya bisa nih. bahas lebih lanjut Waktunya- lagi. Siap. Ya. Waktunya Kang nggak ya. cukup nih. Tapi terima kasih loh Kang Ardi. Sama-sama. Sudah berbagi pengalaman. Sama-sama. Dan ternyata memang versi itu ya sah-sah aja, namanya juga Iya. pengalaman. Betul. Kalau namanya juga dunia gaib, tidak kelihatan. Kalau setiap orang pengalamannya berbeda ya nggak usah diperdebatkan Jadi, dengan ini ya. Jadi gini Pak, Mbak, jin ini pintar memanipulatif pikiran manusia. oke. Karena kenapa kita harus tingkatkan iman kita kepada Tuhan? Karena kita jangan sampai ditipu dayakan dengan bangsa mereka. Gitu. Makanya versinya banyak. Jadi banyak waspada dan doa ya. Iya, betul. Eling ya. Eling-eling. Kita Baiklah. silakan. Sobat Seru, terima kasih banyak. Kang Andri, terima kasih Siap. banyak udah hadir, udah mau Sama-sama. sharing sama kita. Sama-sama. Ya, nanti next time kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah ya Kang Siap. ya soal Sama-sama. hal yang lain lah Iya. kita ngobrolin. Sobat Seru, terima kasih banyak udah nonton di Kumis Kupas Mistis setiap hari Kamis jam 7 malam. Sampai jumpa lagi setiap hari Kamis tentunya. Minggu depan kita ketemu lagi di Kumis. Semoga dengan cerita-cerita menarik lagi, cerita-cerita mistis lainnya. Live-nya juga bisa kita tonton setiap hari Senin sampai Jumat di Transvision Official di YouTube dan di Instagram juga @seruchannel_trv. Teman-teman bisa komen, bisa Jangan lupa komen ya. iya, bisa like, bisa mungkin nanti yang pada mau datang kayak Ki Geni Seketi yang udah komen katanya nggak pada diundang lagi sama channel Seru, bisa kita undang lagi Ki, tenang. Iya. Ya. Akhir kata saya Dinda serta Pak Razak dan Iya. tim Transvision Official juga mundur diri. Terima kasih Sobat Seru Terima udah kasih. nonton dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.